Oke. Jadi ketika kamu bikin titik poin tambahan, kita nggak perlu harus ngedit koordinat lagi, gitu kan. Koordinat itu perlu untuk koordinat utamanya aja, tapi ketika ada titik-titik yang kurang, itu kita bisa bikin titik tambahan. Caranya, kita mereplicate join, kita mereplicate poin. Misalnya nih kan, kita bikin satu poin di sini. Dengan cara membagi dua frame ini, klik poinnya, terus poin ini kita replicate ke atas. Ini kan tadi jarak ke atasnya ini 4 meter ya. Kita klik edit, ya kan? Kita klik replicate atau move. Kita coba replicate aja. Replicate linear ke arah Z sejauh 4000 mili. Sejumlah satu kali nge-replicate-nya. Oke. Sehingga kita punya nih satu titik di atas ini. Oh, nggak ada. Sekali lagi ya. Edit, replicate, linear to Z, satu kali. Rp4.000. Oke. Oh, ada ya? Harusnya ada nih. Oh, nggak select tadi ya? Coba sekali lagi. Kita move deh. Move to Z. 4.000. Z-nya kan ke atas. Oke. Oh, kalau di move langsung ini ya. Batang ya. Edit. Replicate. Z. Nggak bisa nih. Nggak bisa. Caranya banyak. Salah satunya misalnya ini batangnya direplicate aja ya. Replicate batangnya. Kita ke arah Z 4000. Jadi kita punya satu batang tambahan di sini, ya kan? Satu batang tambahan yang ada titiknya. Batang ini nanti bisa kita hapus. Jadi ketika kita mau gambar, udah ada titiknya, ya kan? Dan batang ini kemudian bisa kita hapus, kayak gitu. Jadi kayak nambah garis bantu gitu loh. Nambah garis bantu. Sign, join. Cara menambahkan join, diklik diklik joinnya, harus ada tumpuannya kan. Kita assign, join, restrain itu tumpuan. Misalnya kita pakai jepit. Oke. Nah di sini kita udah punya satu portal kolom dan kuda-kuda. Kita punya satu portal kolom dan kuda-kuda. Berikutnya kolom dan kuda-kuda ini mau kita copy. Kita copy ke arah X. X ini kan garisnya per 3 meter ya tadi. Per 3 meter sejumlah 1, 2, 3 kali. Jadi kita pilih portalnya, kita select portalnya, kita klik edit, kita klik replicate, kita klik nge-replicate ke arah X ya. X jauh 3000 mili. 3000 jumlahnya berapa kali nge-replicate-nya? 3 kali. 1, 2, 3. 3 kali. Kita klik OK. Dan jadi nggak perlu digambar satu persatu. Nah, kalau udah gini, kita matiin. Kalau udah gini, kita matiin selamat bergabung. Kalau telat, nanti bisa dilihat di recordnya. Kita matiin grid-nya. Admit. Jadi yang ketinggalan barusan kita baru jalan nggak nyampe 5 menit. Jadi ketika udah direplicate, ini kan grid-nya ngalangin ya. Bisa kita matiin view, show grid-nya di uncheck. Sehingga kayak gini ya.
Nah, sekarang kita cara ngerotate-rotate-nya klik yang ini ya. Apa sih namanya? Ada titik di tengah, rotate 3D view. Titik di tengah sama lingkaran muter ke kiri. Jadi bisa kita udah punya portal baja 3 dimensi. Nah, portal bajanya harus kita sambung-sambungin kan. Kita sambung-sambungin. Kita klik lagi apa namanya? Draw line, draw frame cable. Kita klik. Terus kita jangan sampai salah sectionnya apa tadi. Section. Saya bikin sederhana aja ya. Section. Kita udah punya portal. Terus misalnya di sini kita mau menambahkan boarding, ini kan panjang banget ya, menambahkan boarding. Nah, ini panjangnya 7,2 meter. Cara nyari tahu panjangnya, kalau di AutoCAD kan pakai dimension ya. Kalau ini harus diklik ya kan batangnya mau kita cari tahu panjangnya, kita klik kanan. Terus di tab location ini ada length. Length-nya ini satuannya ini. Jadi length-nya 7211 mm, 7 meteran lah. Kayak gitu. Nah, ini kan kita misalnya ini kelebaran ya, kelebaran. Ini mau kita tambahin lagi apa namanya boarding di antaranya kayak gitu. Cuman karena nggak ada titiknya, kita harus bagi. Kita nggak bisa langsung menggambar gini, nggak bisa dia snap langsung kayak di AutoCAD gitu. Snap to perpendicular, snap to intersection, itu nggak bisa. Jadi kita harus ngebagi frame-nya ini jadi beberapa bagian. Misalnya saya bagi jadi 4. Caranya edit line, divide frame, kita bagi katakanlah jadi 7 meter bagi 4 misalnya. 4. Jadi sekarang kita ini udah jadi 4 frame ya kan. Masing-masing ini 1 2 3 4 semuanya demikian sama. Nah, dari frame-frame ini baru kita gambarkan boardingnya. Harusnya pakai CNP sih. Nah, ini kalau nggak snap nih, kabur-kabur apa namanya poinnya. Nah, ketika kita udah menggambar kayak gini, di sub 2000 juga ada fungsi mirror, tapi mirrornya pakai koordinat base. Misalnya ini yang sebelah kiri kan udah kita kasih ini boardingnya. Yang sebelah kanan mau kita gambarkan juga tanpa harus membagi, ya kan? Yang penting koordinatnya benar, itu kita bisa apa namanya nge-mirror. Caranya adalah kita harus bikin bidang imajiner di sini kan. Kita bikin bidang imajiner di tengah sini. Nah, kita harus tahu koordinatnya berapa. Koordinatnya adalah ini kita mirror parallel to y, parallel to x, pada y sama dengan berapa. Kita klik di sini mau cari koordinatnya, kita klik, kita lihat di pojok kanan bawah, ini kan pojok kanan bawah, y sama dengan 6000, ya kan. Jadi kita mau nge-mirror itu parallel to x di y sama dengan 6000. Jadi barang yang mau kita mirror tadi kita select dulu. Kita select. Terus kita klik edit, ya kan. Edit ini fungsinya untuk menggambar sih kebanyakan. Ada replicate, extrude view, move, edit line. Nah, ini mau kita replicate, tapi mirror. Replicate tadi kan linear ya, linear. Jadi kita coba mirror. Nah, di sini adalah mirror about plane. Jadi kita harus bikin bidang imajiner, ya kan? Bidang imajiner. Tuh, y sama dengan tadi berapa? 6000 ya, 6000. Jadi kita bikin bidang imajiner di y sama dengan 6000. Kita klik OK, ya kan. Nah, jadi
sekarang kita udah punya apa namanya, kita udah punya Gording pada kedua sisinya dengan cara memirrorkan tadi. Ya, jadi caranya adalah kita harus cari tahu nih bidang imaginary di koordinat berapa nih. Koordinat Y sama dengan 6000. Gitu kan. Terus kita udah punya satu model yang jadi, ya kan. Jadi tadi kan urut-urutannya kita assign material, habis itu bikin pengampang, habis itu kita menggambar, berikutnya adalah kita memasukkan beban. Oh ya, tadi misalnya kita memasukkan plat lantai di elevasi berapa nih tadi? Ini kan tingginya 4 meter ya. Misalnya tingginya saya rubah jadi tingginya saya rubah jadi 8 meter deh. Kita select ini joinnya, kalau mau ninggiin juga gampang caranya. Jadi ya apa bidang yang mau kita tinggikan, ya kan, kita select, habis itu kita move, edit, move to Z 4000. Nah, dia jadi tinggi kayak gini. Jadi termasuk join-joinnya ke bawah juga. Dicoba-coba aja. Jadi kalau sub 2000 itu nggak bisa langsung jadi, tapi teman-teman harus ya nyoba-nyoba aja terus kayak gitu kan. Terus ini batangnya kan kita mau bikin elevasi lantai di elevasi 4 meter ya. Nah, di sini kita nggak punya join nih di elevasi 4 meter ini tadi. Sebenarnya di grid itu tadi ada view show grid. Nah, di elevasi ini ada, kita bisa bikin titik ini. Tapi misal kita mau bikin titik di ketinggian 5 meter deh gitu kan, 5 meter. Jadi tanpa harus menambah grid, itu gimana caranya? Banyak sih caranya. Kita mau menambahkan grid, misalnya kita klik kanan, edit grid data, kita modify, kita tambah satu grid lagi di elevasi 5000 misalnya. 5000, oke. Oke. Terus itu ya. Grid. Salah nih, kayaknya salah. Modify. Oh, ini enggak, ini nih. Ininya enggak ngerubah jadi 5000. Nah, ini baru, oke. Oke. Nah, jadi kita punya level di 5000 ini, atau pakai cara tadi, kita potong-potong. View, show grid, caranya dipotong. Misalnya, kalau mau dipotong, kita select kolomnya dulu, terus kita edit edit line, divide frame, kita divide at specific distance from end. Kita bikin absolute, panjangnya absolute berapa mili sih? 5000 mili. 5000 mili. Oke. Nah, di sini kita udah punya location 3000. Oh, kebalik. Jadi, kebalik tadi. NI-nya ternyata di sini, bukan di sini. Jadi, kita cetak rel Z, sama cetak fungsi cetak rel Z juga bisa digunakan. Edit line, divide frame. Jadi ini 3000. Oke. Jadi kita punya titik join, ya kan, di ketinggian 5 meter. Kita klik ini, kita lihat kanan bawah Z sama dengan 5000. Baru kita kita gambarkan balok-baloknya. Oh, ini nggak ada sih. Oh, ini N-nya kebalik. Ini N-nya kebalik. Misalnya gini, 3000 ini N-nya kebalik ya kan, tapi nggak bisa di-undo. Caranya kita sambungin dulu batangnya, edit,
Edit line, jadi batang yang udah kepotong itu bisa disambung lagi. Caranya edit line, join frame. Join, kesambung lagi, terus kita potong lagi. Edit line, divide frame. Kita divide-nya ini 5000. Oke. Nah, jadi kita punya ketinggian 5000. Jadi sisi sebelah kiri I-nya di atas, sisi sebelah kanan I-nya di bawah. Bisa seperti itu. Misalnya ini kita mau menggambar platnya, cuman atapnya mengganggu. Ini bisa kita hilangkan. Tidak terlihat supaya nggak mengganggu. Kita select ya, yang mengganggu pandangan, kita klik kanan, kita remove selection from view. Jadi cuman untuk memudahkan kita dalam menggambar. Itu kita gambar lagi. Gambar lagi. Misalnya sini mau nambah balok anak, ini kita bagi dua. Edit line, divide frame, kita divide into specified number, kita ganti jadi 2, di mana panjang awal sama akhirnya itu perbandingan satu atau sama gitu perbandingan rasionya. Oke, nah kita udah punya titik di tengah sini kan, udah bagi 2, terus kita tambahin di sini balok anak. Sekarang kita udah punya, mengembalikan lagi tampilannya ke awal, kita klik kanan, kita klik show all. Nah, sini kita udah punya bentuk gudang. Gudang 3 dimensi. Tadi yang belum cross section yang belum ditambahkan adalah plat beton ya. Plat beton caranya kita bikin, tadi kan kita baru mendefine material baja saja. Ini kita sekarang mendefine material beton. Kita define add new material, sama caranya tadi. Define material, terus kita pilih add new material, ya kan, kita ganti user, stylenya ganti jadi konkret. Ini untuk material beton. Jadi formnya ini yang akan muncul adalah form untuk konkret. Kita ganti misalnya FC25. FC25 berat jenisnya 2400 kg per meter kubik. Terus mutunya 25 MPa. Dan modulus elastisitasnya 4700 kali AK SQM 25 MPa. Rumus DSNI ada juga. Poisson ratio-nya 0,3. Oke. Terus kita bikin tadi ya, cara memodelkan plat bondek di sini. Jadi plat bondek di model SAP 2000 itu hanya sebagai beban saja, dia tidak menambah kekakuan atau menambah kekuatan apa-apa. Dia hanya sebagai beban dan penyalur beban hidup di atasnya, entah yang dipakai. Caranya kita define section properties, kita bikin area section, add new section, kita bikin platin, misalnya plat tadi berapa, 95 mili ya, kalau plat 12 cm tapi pakai bondek yang corrugatednya 5 cm. Kita bikin tebelnya jadi 95 mili, yang ke bending juga 95 mili. Materialnya yang dipakai tadi FC25, beton FC25. Material angel itu adalah sudut kemiringan serat strukturnya. Kita klik OK. Jadi sekarang kita udah punya plat tebelnya 95 mili. Atau aktualnya itu adalah 12 cm tapi menggunakan bondek. Berikutnya kita mau menggambar plat tadi di dalam struktur ini. Caranya ini kita hilangin dulu supaya nggak mengganggu. Penggambaran, remove selection from view, 3D. Nah, tadi kan kalau menggambar ini yang kiri kita draw frame. Ini kita bikin draw poly area. Kita klik, ya kan, terus kita klik semua parameter luarnya. Nah,
terus kita klik kanan, show all. Jadi bangunan kita udah ada plat lantainya nih. Kalau mau lihat bentuk extrude-nya, kita klik ini. Ini untuk view ya. Tanda checklist ini di set display option itu mau lihat view-nya. Apakah mau ditunjukin labelnya, misalnya gini, misalnya frame, label, sectionnya mau kita tunjukin, kita klik sectionnya, kita klik section di sini, kita klik section. Nah di sini kelihatan kan wave-wave-nya apa tadi kan, itu dimatiin. Ini kalau mau ditongolin lagi, kita klik ini set display option, sectionnya dimatiin, terus ganti label itu adalah nomor-nomor frame, nomor 119, nomor 121. Ini kalau biar nggak mengganggu, kita lihat extrude view. Nah jadi bentuknya itu adalah bangunannya seperti ini. Nah, jadi kita udah ada plat solid, atapnya rangka. Nah yang paling penting adalah di sini teman-teman, arah dari, kan WF itu kan ada arah lebar, arah panjangnya ya. Nah ini bener nggak arahnya kayak gini, sesuai desain. Jadi kalau misalnya desain baja itu jangan sampai arah kolomnya salah ya. Arah kolomnya salah, ini menurut saya salah. Jadi ini harus diputar gitu kan. Jadi cara muternya adalah ini di select si frame-nya. Jadi ini mau kita putar gitu kan. Ini kan arah, kalau kita zoom, nah ini arah WF-nya itu kan arahnya ke arah mana nih? Ke arah X. Nah, arah WF-nya itu kan ke arah X ya. Arah X. Kalau kayak gini desainnya jadi boros. Jadi ini arah WF-nya harus ke arah momennya. Arah momen yang besar itu adalah arah Y. Sesuai dengan portalnya dia. Ini mau kita putar. Sama yang atas juga. Itu di select tadi kolom-kolomnya. Terus kita klik assign frame local axis. Kita select frame local axis, kita putar angle-nya 90 derajat. Oke. Nah, akhirnya dia sudah muter. Nah, kalau yang balok kan udah bener nih, ke atas arahnya dia. Ke atas, enggak tidur baloknya. Nah, ini udah benar. Kayak gini. Tadi ada yang nanya, untuk track stang dan ikatan angin dimodelkan kah, Bang? Sebenarnya kalau di analisa struktur ini, untuk beban dinamik angin itu ngaruh sih, bisa dimodelkan juga. Kalau di lapangan itu aplikasinya harus dipasang ya, jadi fungsinya itu untuk bangunannya nggak meleot tuh gimana ya, jadi deformasinya itu kaku gitu loh, kaku di atapnya deformasinya, jadi nggak ada yang ketarik sebelah. Kalau saya biasanya nggak dimodelkan sih, karena itu pasti akan dipasang dan itu tidak ngaruh ke tidak ngaruh ke strength, itu hanya ngaruh ke stiff saja. Jadi kan desain struktur itu kan harus ada 3 elemen utama, harus strength, strong, kekuatan, kekakuan, sama stabil. Strength, stiff, sama stable. Jadi dia harus kaku, dia harus kuat menahan gaya-gaya dalam. Kaku itu kaitannya sama batas layan, landutan, getaran, goyangan. Kekakuan, strength itu profil, ukuran profil, kekuatan, momen, dan sebagainya. Sama stabil. Stabil itu adalah dari tumpuannya. Tumpuannya apakah dia berotasi, ataukah dia bergeser, atau lain sebagainya. Jadi kalau di analisa struktur, fungsinya kabel atau track stang itu untuk menambah, kalau track stang yang buat boarding itu dia menambah kekakuan si boardingnya. Tapi kalau di ikatan angin itu menambah kekakuan dari bentuk atapnya. Biasanya saya tidak modelkan sih, karena di analisa sini cenderung dia kaku secara deformasi. Karena beban yang kita masukkan juga bebannya arahnya X, Y, kayak gitu kan. Kalau aslinya di lapangan kan arah anginnya bisa diagonal dan sebagainya. Nah itu
supaya nggak kebenggang tadi satu sama lain itu ditambah ikatan angin. Kalau track stang itu setahu saya fungsinya adalah untuk uh, memendekkan jarak boarding. Misalnya boardingnya itu tumpuan antara rafternya itu kan per 6 meter. Misalnya pakai CNP 150 kali 50 gitu kan. Nah, ketika CNP-nya per 6 meter, dia arah duanya. Jadi untuk kekakuan itu kan ada kekakuan arah major sama kekakuan arah minor. Kekakuan arah majornya dia masuk kekakuan arah sumbu kuatnya, tapi kekakuan arah sumbu minornya dia lemah. Nah, itu ditambah track stang. Jadi untuk sebagai pengaku sumbu lemahnya supaya dia kaku kayak gitu. Itu fungsinya track stang. Kalau ikatan angin itu tadi kekakuan bentuk atapnya sehingga ketika berdeformasi dia bentuknya nggak meleot. Kalau saya jarang saya modelin sih, tapi kalau mau dimodelin juga bisa. Kayak gitu. Untuk kali ini tidak kita modelkan. Nanti kalau pertemuan yang berikutnya waktunya cukup, kita modelkan. Ini kita baru memodel, belum nyampe ini. Belum nyampe masukin beban. Masih lama nih. Oke, kita udah punya ini. Terus untuk beban atap, kita bikin satu bidang imajiner. Jadi bidang imajiner untuk memudahkan kita dalam memasukkan beban ke atap. Caranya kita bikin material imajiner, misalnya user steel atau concrete atau apa, bebas lah. Tapi berat jenisnya itu 0. Ya kan? 0. FW-nya terserah lah, mau 1 atau mau berapa. Nggak ada masalah, tapi yang penting adalah berat jenisnya 0. Oke. Kita ganti namanya imajiner atap. Oke. Ini untuk membantu kita dalam masukkan beban. Jadi sub 2000 itu komplit, tapi ya ada yang harus diakal-akalin juga. Misalnya kita bikin di sini untuk bidang atap ya. Bidang atap tadi terserah ininya mau berapa aja. Misalnya 10 mili gitu dimasukin tebelnya. Materialnya tadi nggak boleh salah. Kita bikin imajiner atap yang berat sendirinya 0 sehingga si sub 2000 tidak menghitung berat sendiri si atap. Oke. Terus bidang atapnya itu kita gambarkan. Extrude standar. Oke. Nah, bidang atapnya kita gambarkan. Nah, kita gambarkan, kita klik draw poly area, PL9 plat 95-nya kita ganti jadi bidang atap, kita gambarkan. Supaya lebih mudah aja sih. Nah, kayak gini nggak diajarin pas kuliahan. Fungsinya apa? Jadi kalau ketika kita mau memasukkan beban di dalam atap itu kan, kalau pas kuliah itu kan diajarinnya hitung jarak antar gordingnya berapa, jarak antar rafternya berapa, tributary areanya satu gording berapa, ya kan, dikalikan bebannya berapa kilogram per meter persegi, dikalikan tributary areanya, jadi beban garis di dalam gording itu. Tapi kalau di sub 2000 ini kita bisa dengan mudah memasukkan beban. Kita define dulu bebannya, load pattern. Misalnya kita bikin tadi jadi tadi kan kita udah punya model nih, udah kita masukin frame property-nya, kita sekarang masuk tahapan masukin beban. Caranya adalah define load pattern, kita tambahkan beban hidup live, ya kan, type-nya kita ganti jadi live, self load multiplier-nya always 0 selain dead load. Live, habis itu kita tambahin rain, kita tambahin lagi SDL, yang rain ini diganti nih, rain ininya jadi other deh, modify pattern, kita ganti, kita tambah win, type-nya jadi win juga, kita tambah superimpose dead load. Superimpose dead load itu adalah beban mati tambahan yang tidak otomatis dihitung oleh
yang tidak otomatis dihitung oleh sub 2000. Jadi kita udah punya that rank with SDL. Oke. Sebenarnya ada satu lagi beban gempa, cuman beban gempa kita bahas tersendiri di lain kesempatan. Atau mungkin ada beberapa video yang membahas tentang beban gempa. Karena lama dan panjang, jadi tidak kita bahas di pertemuan malam ini. Sekarang kita udah punya pattern beban, ya kan? Kita mau masukkan ke dalam ini tadi. Misalnya di atap itu ada beban mati si penutup atap itu sendiri. Caranya kita klik bidang atapnya, kita assign area load uniform to frame shell. Nah, kita tambahkan tadi patternnya apa? Patternnya adalah superimpose dead load to weigh. Bebannya berapa? Nah, di sini jangan sampai salah satuannya. Paling sering salah adalah ketika masukin satuan beban. Satuannya ganti kilogram meter. Jadi biar kalau pas dimasukin satuannya adalah kilogram per meter persegi. Cara masukin beban adalah diklik areanya atau membernya. Di sini kan kita bisa masukin beban ke dalam join, kita bisa masukin beban ke dalam frame, kita bisa masukkan beban ke dalam kabel, tendon, area. Nah, karena tadi kita pilih area, kita masukkan adalah area load. Kita pilih uniform to frame. Jadi beban itu nanti akan didistribusikan merata ke frame yang menuntunya. SDL tadi misalnya atap metal 12 kg per meter persegi, kan satuannya udah nih kgf per meter square. Kita klik arahnya ya, jangan sampai salah nih. Gravity, load direction-nya itu gravity artinya ke bawah ngikutin gravitasinya, koordinat global. Load distribution-nya two way, jadi dia membagi ke arah X dan ke arah Y. Bebannya 12 kg per meter persegi. Ini bebannya dari mana? Ada di SNI, ada di PBI. Untuk Oke. Nah, caranya masuk, ini kan kita udah input beban ya. Fungsinya bidang yang saya bilang tadi adalah, jadi kita nggak perlu susah-susah nih, masukin beban satu-satu. Bisa kita lihat ya, caranya, jadi beban yang kita masukin ke sini tadi, ini sudah otomatis terdistribusi ke gording-gordingnya. Caranya ngelihatnya, display, show, object load assign, area. Kita pilih tadi super dead load. Kita lihat tadi uniform to frame resultant. Jadi resultant ke frame-nya berapa sih? Yang two way. Oke. Nah, jadi dengan bantuan bidang imajiner tadi, si atapnya itu udah mendistribusikan sendiri beban pada bidang atapnya tadi gitu. Jadi kita nggak usah susah-susah ngebagi. Ini tributary areanya setengah ke atas, setengah ke bawah berapa kali panjangnya, nanti bagi panjangnya lagi, jadi beban per meter persegi. Jadi di sini udah terdistribusi, misalnya ini 21,63 kg per meter lari ke frame ini. Yang di sini tributary areanya setengahnya kan, 10,82. Jadi dia udah terhitung sendiri setengahnya. Ini 2 kalinya, yang atasnya juga dapatnya 2 kalinya, dan semuanya arahnya ke bawah. Kayak gitu. Jadi nggak perlu susah-susah ngitung. Prinsip dasarnya harus paham. Cuman di sini saya memberikan kemudahan. Chat. Tanya bang, bukannya distribusi dulu gording baru ke kuda-kuda? Benar. Jadi distribusinya yang benar itu adalah urutannya gording ke kuda-kuda. Kalau misalnya mau dirubah, ya kan? Harusnya saya ngasih contohnya ke plat sih. Tadi kan ini loadnya 2 arah ya. Ini bisa kita bikin loadnya 1 arah. Loadnya assign area load uniform to frame shell.
two way-nya ganti jadi one way. Terus kita display show log assign area one way. Oh, tapi ini one way-nya malah jatuhnya ke kuda-kuda ya. Ini kan kalau mau satu arah tadi ya. One way gravity global. Nah, jadi gini, one way-nya dia nggak bisa diapa-apain, ya kan, one way-nya nggak bisa diapa-apain. Jadi dia arah one way-nya itu adalah selalu ke ini kan bidangnya itu adalah panjang kali lebar. Dia one way-nya itu selalu ke lebarnya kayak gitu. Jadi ketika kita mau bikin ya one way ya kan, tapi bidangnya semuanya kayak gini, itu harus kita rubah bidangnya jadi lebarnya ke arah sini, atau kita cacah areanya. Caranya gini. Jadi area yang sini kita rubah. Jadi kita bikin beberapa area sehingga arah pendeknya itu jatuh ke boarding. Kita punya 3 area. Kita bisa copy assign, copy assign. Jadi beban